Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, kelapangan hati untuk bisa terus memperhatikan, mengikuti acara kita ini, yaitu kajian menuju negeri abadi. Sebagaimana yang sudah kita maklumi, kitab yang kita baca yaitu Al-Jannah wan Nar. Ikhwa azallahu wa iyyakum, di kajian yang lalu kita sudah bahas terkait dengan neraka, di mana neraka itu bisa berbicara, bisa mendengar, dan bisa melihat. Ya, neraka bisa berbicara, bisa mendengar, dan bisa melihat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan neraka itu memiliki dua mata yang bisa melihat, memiliki dua telinga yang bisa mendengar, dan memiliki lisan yang bisa bicara. Artinya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya neraka itu ketika melihat dia menggunakan dua matanya. Jadi neraka itu punya mata, dua mata. Ketika mendengar dia menggunakan telinganya dan dia memiliki dua telinga. Demikian juga ketika berbicara dia menggunakan dua lisan. Kita sudah bahas bahwasanya ketika kita berbicara tentang masalah gaib, termasuk masalah neraka ini, kita hanya bisa berbicara ketika data itu jelas ada sahih, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidak ada info dari dua sumber yang valid ini, maka kita tidak boleh berbicara lebih daripada info tersebut. Apabila kita katakan, apabila hadis Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan neraka itu memiliki dua mata yang bisa melihat, ya kita hanya berbicara sampai di situ saja. Karena di situ tidak ada pembahasan apakah dua mata itu punya kelopak mata, apakah mata tersebut seperti mata manusia, ya, maka kita tidak akan bahas. Apakah mungkin neraka itu matanya seperti mata manusia? Boleh jadi. Boleh iya, boleh tidak. Demikian ikhwah. Jadi permasalahan ini masalah kita tidak bisa yang tidak ada infonya, kita tidak bisa mengatakan iya dan juga tidak bisa menafikan, menidakkan. Demikian. Kita hanya bisa mengisbatkan, menetapkan apa yang ada dasarnya dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga halnya dengan mendengar. Rasulullah mengatakan
neraka itu punya dua mata, dua telinga yang bisa mendengar. Taib, kita hanya berkomentar hanya sampai di situ saja. Tidak kita tambah-tambah. Terus apakah neraka itu mendengar dengan kedua telinganya yang memiliki daun telinga seperti manusia ini? Ya, kita tidak katakan daun telinga itu ada daun telinganya. Kita tidak menyatakan ya tentu ada, dan juga tidak mengatakan ya tidak ada. Karena apa, ikhwah? Tidak ada infonya. Ketika tidak ada infonya, maka kita tidak menafikan dan tidak menisbatkan, tidak menetapkan dan tidak menidakkan. Demikian ikhwah. Karena boleh jadi ya ada daun telinganya, boleh jadi tak ada daun telinga. Demikian ikhwah. Karena banyak juga hewan-hewan yang punya telinga tapi tak pakai daun telinga, dan ternyata pendengarannya lebih sensitif dibandingkan yang ada daun telinganya. Allahu a'lam bishawab. Intinya ikhwah, agar kita tidak melebihi dari apa yang seharusnya kita lakukan, maka kita berkomentar saja tentang neraka ini sebagaimana yang ada dalilnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin berkomentar lebih, maka silahkan dia datangkan dalilnya dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah SAW. Jika ternyata tidak ada dalilnya, ya kita tawakuf, ya kita berhenti sampai di situ saja. Kita tidak berani mengatakan iya dan juga tidak berani mengatakan tidak. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, apakah pernah ada orang yang melihat neraka ini sebelum hari kiamat? Karena sebagaimana sudah kita maklumi, sudah kita pelajari di dalam kitab Qiyamatul Kubra, bahwasanya setelah dibangkitkan nanti dan orang-orang pun dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian mereka akan dihisab ya sebagai hukuman dan sebagai untuk mengetahui ya, agar manusia itu mengetahui apakah dia layak masuk neraka ataukah layak masuk surga. Di saat itu ikhwah, bagi penduduk neraka, mereka sudah melihat neraka. Mereka melihat neraka pada waktu itu. Demikian. Lantas apakah sebelum hari kiamat itu, ada yang pernah melihat neraka? Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Hal yara ahadun an-nara qabla yaumil qiyamati ayanan? Apakah ada yang pernah melihat langsung neraka? Apakah ada yang pernah melihat neraka langsung dengan mata kepalanya? Demikian ikhwah. Alladzina a'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ra'a an-nara kama ra'al jannata fi hayatihi. Sebagaimana yang sudah kita maklumi, bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat neraka semasa hidup beliau, sebagaimana beliau pernah melihat surga semasa hidup beliau. Jadi beliau yang pernah ya, salah seorang ya yang ada infonya masuk ke kita, sampai ke kita bahwasanya di antara salah seorang, ya mungkin ada yang lain pernah, tapi yang jelas ada infonya bahwasanya Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat neraka langsung dengan mata kepala beliau, dan pernah melihat surga langsung dengan mata kepala beliau. Langsung ikhwah. Bukan dengan bayangan-bayangan, bukan melalui mimpi, bukan. Langsung, sebagaimana kita melihat sesuatu di saat kita sedang terjaga. Sekarang ini misalnya saya melihat nih, di depan saya ada kamera, ini namanya saya melihat langsung dengan mata kepala saya. Demikian juga Rasulullah SAW pernah langsung melihat surga, langsung melihat neraka. Wa fi sahihaini an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fi salatul khusuf, yang menceritakan tentang salat gerhana. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya ini kata Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di saat terjadinya gerhana, inni ra'aitul jannata,
Sesungguhnya aku barusan melihat surga. Fatanawaltu angqudan, dan aku ingin mengambil, aku mau mengambil setangkai buah surga. Ya, setangkai buah surga. Angqudan ini ikhwah, setangkai, serangkai, bisa juga setandan, tapi biasanya kalau setandan itu dalam bahasa Indonesia kan untuk pisang. Ya, setandan. Kalau serangkai, biasa serangkai, setangkai biasanya untuk untuk bunga. Tapi yang dimaksud angqudan ini kan biasanya ada buah-buahan itu bukan per buah dia, jadi serangkai ya. Seperti anggur atau seperti buah rambutan itu ada juga yang setangkai demikian. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, aku ingin mengambil serangkai buah surga tersebut. Kemudian walau asabtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Seandainya aku tadi berhasil mengambilnya untuk kalian, ya, berarti kan nggak berhasil. Beliau mau mengambil, tapi ternyata nggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Nanti akan disebutkan di sini. Mengapa beliau nggak berhasil mengambil serangkai buah tersebut? Seandainya aku berhasil mengambil serangkai buah-buahan tersebut, la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Niscaya kalian akan makan hingga dunia ini selesai. Artinya kalau Rasulullah berhasil mengambil setangkai buah tersebut, kalian akan makan buah tersebut tak habis-habis sampai dunia berakhir. Itu ikhwah, tak habis-habis sampai dunia berakhir. La akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Niscaya kalian akan terus makan sampai dunia berakhir. Wa ra'aitun nara falam ara manzaran kal yaumi manzaran qattun afza. Lantas aku melihat, bukan wa ra'aitu ini, wa uritu, ya. Wa uritun nar, dan neraka pun diperlihatkan kepadaku. Falam ara manzaran kal yaumi manzaran qattun afza. Aku belum pernah melihat ada pemandangan yang lebih mengerikan ketimbang yang kulihat hari ini. Artinya ketika aku melihat neraka, belum pernah aku melihat pemandangan fenomena yang lebih mengerikan ketimbang apa yang kulihat hari ini. Maksudnya neraka. Yang mungkin kita bisa membayangkan bagaimana situasi yang mengerikan, kiamat yang mengerikan, penyiksaan yang mungkin pernah diilustrasikan dalam sebuah acting misalnya, yang mengerikan, bahkan membuat kita muntah, bahkan bisa membuat kita pusing karena nggak sanggup melihat situasi yang mengerikan tersebut. Dan Rasulullah SAW mengatakan, belum pernah aku melihat situasi yang lebih mengerikan ketimbang apa yang kulihat hari ini. Sangat mengerikan. Semua kita ikhwah pernah melihat sesuatu yang mengerikan. Mungkin kita melihat mengerikan itu. Kita lagi di jalan, ternyata di sana ada kecelakaan yang kepala orang tersebut tercecer, otaknya kececer-cecer. Mungkin badannya juga patah-patah misalnya. Ya, itu suatu pemandangan yang mengerikan ikhwah. Tapi itu belum apa-apa dibandingkan, ya, belum apa-apa dibandingkan dengan neraka. Ya, kalau pada zaman Rasulullah SAW, tentu para sahabat pernah melihat hal-hal yang mengerikan. Ketika bertempur, ada yang kepalanya putus, ada yang tangannya putus, ada yang badannya ditikam-tikam lebih daripada 60 kali. Sebagaimana yang Rasulullah sebutkan tentang Ja'far bin Abdul Muttalib. Demikian ikhwah, ketika Ja'far bin Abi Thalib yang ketika itu
ketika dia terbunuh ternyata dilihat di tubuh bagian depannya ada tikaman lebih daripada 60 liang. Itu kan suatu hal yang mengerikan. Gimana itu? Bukan gak hancur badannya kalau sampai 60. Bayangkan ikhwah, 60 tikaman. Ya, gak bisa kita bayangkan, mengerikan. Demikian. Itu dalam situasi yang tangannya sudah terputus. Pemandangan yang sangat mengerikan. Tapi ikhwah, belum pernah aku melihat pemandangan yang ngerinya seperti ini. Yaitu seperti apa yang beliau lihat terkait dengan neraka. Wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Dan aku melihat mayoritas penghuninya adalah kaum wanita. Demikian ikhwah. Aku melihat penghuninya adalah kaum wanita. Berarti ikhwah, kaum wanita itu lebih banyak masuk neraka ketimbang kaum laki-laki. Allahu alam, apakah dikarenakan karena jumlah mereka lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki? Karena kan salah satu tanda-tanda hari kiamat yaitu jumlah kaum wanita itu melebihi sekian kali lipat dibandingkan jumlah laki-laki. Sehingga yang masuk neraka pun melebihi jumlah laki-laki. Namun intinya ini merupakan peringatan bagi kaum wanita. Wa ra'aitu aktsara ahlian nisa, dan aku lihat mayoritas penduduk neraka itu adalah kaum ibu-ibu, kaum wanita. Ada sahabiah yang pernah melihat, karena beliau pernah mengucapkan hal ini ketika khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, setelah beliau selesai memberikan nasihat kepada para sahabat, ya, kemudian beliau mendatangi jamaah kaum wanita. Kata beliau, ya ma'syaran nisa tasaddaqana fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai kaum wanita, perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah sedekah. Karena aku melihat mayoritas penduduk neraka itu kaum wanita. Ada yang bertanya, ayakfurna billah, ya Rasulullah, apakah karena kaum wanita itu banyak kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah kata, enggak. Bukan karena mereka masuk neraka, bukan karena kafir kepada Allah, tapi yakfurna la ashir, karena mereka kufur terhadap suami. Artinya tidak bersyukur kepada sang suami. Itu ikhwah, ya, yang banyak menyebabkan kaum wanita itu masuk ke dalam neraka. Baik. Hadis berikutnya, hadis ini juga disebutkan dalam Mishkatul Masabih. Berikutnya, wa fi Sahihil Bukhari, dalam hadis Sahih Bukhari, an Asma'a, dari Asma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad danat minnil jannah. Surga itu mendekat kepadaku. Surga mendekat kepadaku. Hatta law ijtara'tu 'alaiha laji'tukum biqitafin min qitafiha. Seandainya aku memberanikan diri, niscaya akan aku petik satu tangkai buah-buahan dari buah-buahan surga. Wadanat minnin nar. Kemudian didekatkan juga kepadaku neraka. Hatta qultu ay rabbi wa ana ma'ahum, hingga aku mengatakan, ya Allah, apakah umatku masuk neraka padahal aku masih bersama mereka? Kemudian fa'idam ra'atun habasat fa'idam ra'atun hasibtu annahu qala takhdushuha hirratun. Ternyata dalam neraka itu ada seorang wanita. Ada seorang wanita. Perawi mengatakan, sepertinya dikarenakan wanita itu dicakar kucing. Ya. Wanita itu dicakar kucing. Lantas, apa yang dilakukan wanita ini sampai dia masuk neraka? Qultu ma sya'nu hadhihi. Rasulullah bertanya, kenapa ini wanita masuk neraka? Qalu, mereka mengatakan, hasibtuha hatta matat jau'an. Habasatha hatta matat jau'an. Mereka menjawab, ini perempuan telah mengurung kucing tersebut hingga mati kelaparan.
la hiya at'amatha wala arsalatha ta'kulu min khashishi aw khashashi al-ard. Dia tidak memberi kucing itu makan dan juga tidak melepaskannya agar si kucing bisa memakan serangga-serangga bumi. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, jadi Rasulullah melihat, ya ini wanita kok ada yang masuk neraka ini, kenapa? Maka penjaga neraka mengatakan bahwasanya oh dia itu perempuan yang pernah dicakar kucing. Jadi wanita itu dicakar kucing, lantas dia marah. Ya, dicakar kucing lalu dia marah, ini kucing dikurung oleh dia. Tapi ketika dia mengurung kucing tersebut tidak diberi makan dan juga tidak dilepas supaya dia cari makan sendiri. Akhirnya kucing itu pun mati kelaparan. Inilah penyebab wanita itu masuk dalam neraka. Demikian ikhwah. Jadi ya kita sebagai manusia mungkin marahlah ketika kita digigit kucing atau ditakar kucing atau makanan kita dicuri kucing. Tapi jangan sampai menzolimi kucing. Demikian ikhwah. Ya kalau seandainya makanan kita dicuri kucing, bukan kucing yang dibantai, tapi kitalah harus berhati-hati jaga makanan kita, tutup pintu rumah agar tidak masuk kucing. Makanan kita juga letakkan di dalam lemari makanan supaya kucing nggak masuk. Kalau yang di atas meja tutupkan dengan tudung saji supaya tidak dimakan kucing. Demikian ikhwah, kita yang mau ganti kucing. Kalau kucing itu bisa dia masuk dari mana-mana, nggak bisa dia masuk dari pintu, dia masuk dari jendela, nggak bisa dia masuk dari jendela, dia masuk dari lubang angin. Demikian ikhwah. Jadi si kucing juga tidak bisa disalah-salahkan karena memang dia cari makan. Demikian ikhwah. Apalagi sebagaimana yang kita ketahui, kucing itu juga pandai merayu. Kalau kita usir dia nggak boleh masuk, dia akan duduk di depan pintu. Mengeong-ngeong, dia duduk di sana depan pintu. Kalau dia lihat kita nggak marah, dia akan masuk ke dalam rumah. Dilihatnya kita nggak marah, dia akan beredar di rumah kita. Demikian ikhwah, itu kucing. Jadi kalau ternyata dicurinya makanan kita atau dicakarnya kita, misalnya dicurinya makanan kita, kemudian kita tangkap dia, ketika kita tangkap dia dicakarnya kita, jangan marah. Demikian ikhwah. Marah sih boleh, tapi kalau marah kita itu akhirnya membuat si kucing ini terzalimi, diikat dia misalnya, diikat lehernya, kemudian dibiarkan dia lapar sampai mati. Ini zalim ikhwah. Itulah yang menyebabkan si wanita itu masuk ke dalam neraka. Kalaupun kucing salah, ya kucing dia nggak punya akal. Demikian ikhwah. Kucing nggak punya akal. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, menzalimi hewan juga akan dihisab nanti di hari kiamat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Seorang punya kambing misalnya, dia pelihara kambing, tapi kambingnya tidak dia berikan makanan yang cukup sehingga si kambing ini kurus, masya Allah. Dia nanti akan menuntut di hari akhirat. Demikian ikhwah rahimanallahu. Atau dia memperlakukan hewan-hewan tunggangannya dengan sangat kasar, dipukulin. Dia dari yang melebihi dari yang seharusnya, dia akan menuntut. Ikhwah, itulah dia, ya. Jangankan antara kezaliman manusia dengan hewan, antar hewan saja nanti akan dikisos seperti yang pernah kita bahas di kitab Qiyamatul Kubra, ikhwah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengumpulkan, membangkitkan hewan-hewan sehingga nanti hewan yang nggak bertanduk, yang pernah ditanduk oleh hewan yang bertanduk, nanti dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pernah kena tanduk akan mengkisos, dia akan menanduk sebagai pembalasan. Demikian. Setelah selesai semua kisos antar sesama hewan, Allah mengatakan kuni turoba. Jadilah kalian semua menjadi tanah. Selesailah kisah hewan-hewan. Orang kafir melihat bahwasanya kisah hewan sudah selesai karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka tanah. Pada saat itulah orang-orang kafir akan mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Dan orang-orang kafir mengatakan, wahai seandainya juga kami jadi tanah.
Karena apa? Karena mereka tahu urusan mereka belum selesai. Walaupun adanya pengkisosan dan seterusnya, pembayaran dengan kebaikan setiap kezaliman yang pernah terjadi di muka bumi, tapi urusannya tidak selesai. Urusannya nanti sampai surga dan neraka. Makanya orang kafir tahu mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka. Beda dengan hewan, setelah selesai kisos jadi tanah mereka. Orang kafir nggak selesai, ikhwah. Selesainya itu masuk neraka, kekalah mereka di sana. Itulah makanya mereka mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan berkatalah orang-orang kafir, wahai seandainya kami juga ikut jadi tanah sehingga nggak masuk ke dalam neraka. Allahu a'lam bissawab. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didekatkan kepada beliau neraka, dan beliau melihat si wanita, seorang wanita yang mengurung seekor kucing, tidak diberi makan dan juga tidak dilepaskan agar dia cari makan sendiri. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dari hadis ini juga kalau kita tidak bisa memberi makan kucing, ya, tidak bisa memelihara kucing dan memberi dia makan, lepaskan dia di luar. Jangan dikurung dalam rumah tak dikasih makan, ikhwah. Jangan, lepaskan dia. Itu ikhwah. Ya, kalau dia dilepaskan dia bisa cari makan sendiri. Kalaupun akhirnya dia ternyata nggak pandai cari makan, mati dia misalnya, ya itu nggak tanggung jawab kita lagi, ikhwah. Karena kita sudah melepaskannya, silakan dia cari makan sendiri. Itu dia. Tapi kalau kita memberi dia makan, apalagi biasanya kalau kita beri makan seekor kucing di luar, maka akan berdatangan kucing-kucing kampung juga akan berdatangan. Mungkin dia panggil kawan-kawannya ya. Di situ ada makanan gratis tuh. Bapak itu baik, gitulah kira-kira kali ya. Akhirnya makan, berdatangan kucing itu. Kucing kampung akan berdatangan pada waktu jam makan. Coba ikhwah. Para hadirin, coba Anda tes ya, memberi makan kucing di luar rumah dengan jadwal yang sudah biasa, akan berdatangan kucing-kucing yang lain dan mereka akan tahu jadwal makannya. Kalau ini masya Allah jelas ada pahalanya. Demikian ikhwah, setiap kebaikan yang kita berikan kepada yang hidup, ya dzikabid kata Rasulullah, yang hidup, maka tetap ada pahalanya. Baik. Itulah ikhwah terkait dengan neraka tadi, di mana Rasulullah pernah melihat neraka dan pernah melihat surga. Kemudian wa fi musnadi Ahmad anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nara uduniyat minni, sesungguhnya api neraka itu didekatkan kepadaku, hatta nafakhtu harraha an wajhi, sampai-sampai aku menghembuskan panasnya yang sedang menerpa wajahku. Ya mungkin gitu. Ya, karena kan panasnya itu menerpa wajah Rasulullah dan Rasulullah menghembus wajah beliau supaya menghilangkan panas neraka. Mungkin begini ikhwah, Allahu a'lam bishawab, kalau tangan kita kepanasan, mungkin kan kita hembus untuk menghilangkan panas tersebut. Demikian. Dan ini Rasulullah menghembus wajahnya. Allahu a'lam gimana, apakah begitu supaya wajahnya mendingin dari panas neraka yang menghembus, ya, atau dengan cara yang lain, Allahu a'lam bishawab. Intinya beliau hatta nafakhtu harraha an wajhi, sampai aku meniup wajahku untuk menghilangkan panas api neraka yang menerpa wajahku. Fara'aitu fiha sahibal mihjan, dan ternyata aku lihat di dalam neraka itu ada sahibal mihjan, si pemilik tongkat. Ikhwah, si pemilik tongkat yang dimaksud ikhwah, ada orang pada waktu itu, dulu itu, dia suka mencuri harta jemaah haji. Ya. Jemaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji, ketika mereka lengah dicuri. Dengan cara apa? Dengan pakai tongkat. Allahu a'lam apakah tongkat, mungkin dalam satu riwayat tongkatnya itu ada kaitnya. Jadi tanpa, ketika si pemilik harta itu lengah, dikaitnya harta tersebut dengan tongkat tersebut. Nah, ini kata Rasulullah, aku lihat dia berada dalam neraka. La haula wala quwata illa billah.
Walladzi baharal bahirah, dan orang-orang yang melakukan bahirah. Bahirah ini ikhwah, yaitu dahulu itu ada keyakinan bahwasanya mempersembahkan unta, ya, mempersembahkan unta untuk berhala. Jadi caranya dengan telinga unta itu dipotong ataupun disobek, digunting gitu kan. Kemudian itu sebagai tanda bahwasanya unta ini ya dibiarkan hidup, ya, dibiarkan dia kemana dia inginkan, tidak boleh diambil diperah air susunya dan tidak boleh dimakan dagingnya. Jadi dibiarkan, ya seperti unta suci gitulah jadinya ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, orang-orang yang melakukan itu, ya, orang yang melakukan itu aku lihat di neraka ini orangnya. Kemudian wasahiba mihyar wasahibatal hirrah, dan wanita mihyar dan wanita yang terkait dengan kisah kucing. Ikhwah, di sini dalam buku yang saya baca ini itu ada waw. Di sini kan disebutkan walladzi baharal bahirah wasahibal mihyar wasahibatu hirrah. Jadi ada dua, sahibah mihyar dan sahibah al-hirrah, karena antara sahibah mihyar dengan sahibal hirrah ada waw, sehingga antara kesannya antara sahibah mihyar dengan sahibah mihyar dengan sahibah hirrah itu dua hal yang berbeda. Dan hadisnya sebenarnya ikhwah tidak pakai waw. Jadi sahibah mihyar itu adalah wanita tadi itu, wanita yang mengurung kucing sampai dia mati. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, kalau kita lihat beberapa hadis menjelaskan tentang siapa ini wanita ini. Wanita yang dicakar kan sudah disebutkan. Wanita yang dicakar kucing ditangkapnya, dikurungnya, tak dikasih makan sampai mati. Taib. Itu sahibatu al-hirrah. Itulah wanitanya. Wanita ini ikhwah, dalam hadis-hadis disebutkan, hadis-hadis yang lain disebutkan sahibal mihyariyah, ya, mihyariyah. Jadi wanita itu dari kabilah Mihyar. Mihyar itu adalah salah satu kabilah yang ada di negeri Yaman. Ya, salah satu kabilah yang ada di negeri Yaman. Jadi wanita yang kisahnya terkait dengan kucing ini, dia adalah wanita mihyariyah, yaitu wanita yang berasal dari kabilah Mihyar, dari negeri Yaman. Di dalam riwayat yang lain ada disebutkan bahwasanya wanita itu adalah imra'atun mihyariyatun sauda tawilah, yaitu wanita dari kabilah Mihyar. Wanita itu kulitnya hitam dan perawakannya tinggi. Itu ikhwah. Di sini beberapa riwayat menjelaskan wanita ini bagaimana fisiknya. Jadi kalau kita kaitkan semua berarti wanita itu wanita yang mengurung kucing sampai mati, dia sebabnya adalah karena dia marah karena dicakar kucing. Kemudian wanita ini berasal dari kabilah Mihyar dan dia perawakannya tinggi dan warna kulitnya hitam. Demikian ikhwah. Wanita itu dilihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam neraka. Namun yang tulisan hadis yang ada di buku saya ini disebutkan sahibah mihyar wa sahibata al-hirrah. Seolah antara sahibah mihyar dengan sahibah hirrah itu dua hal yang berbeda. Padahal sahibah mihyar dialah sahibata al-hirrah. Allahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwah, wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan,
uridat alayyal jannah, bahwasanya surga itu dinampakkan kepadaku. Surga dipampangkan di hadapanku. Hatta law tanawaltu minha qatafan akhadtuhu. Hingga aku itu ingin mengambil setangkai buahan, ya, setangkai buahan surga. Jadi di sini Rasulullah dipampangkan di hadapan Rasulullah surga, ya, dan Rasulullah ingin mengambil setangkai buah surga tersebut, ya, auqala, atau beliau mengatakan tanawaltu minha qatafan, aku akan mengambil setangkai buah surga tersebut. Faqasurat yadi anhu, tapi ternyata tanganku tak sampai. Jadi kalau kita dalam hadis ini, mengapa Rasulullah tidak jadi mengambilnya? Padahal kalau Rasulullah jadi mengambilnya, umatnya bisa makan buah tersebut sampai akhir zaman. Ya berarti kita juga akan makannya dong. Kenapa? Karena buah-buah itu sebagian ulama mengatakan, kenapa dikatakan ma baqiyatid dunya, selama dunia? Kenapa? Karena buah itu nggak pernah habis-habis. Tidak akan habis-habis. Ikhwah, mungkin para pemirsa mengingat gimana kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi makan para sahabat di saat musim paceklik, ya, makanan sedikit, sementara mereka harus menggali khandak, ya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh salah seorang sahabat, kalau saya tidak salah namanya Jabir, ya, untuk dijamu makan, karena melihat Rasulullah itu lapar. Hanya mengundang Rasulullah dan beberapa orang. Ternyata Rasulullah mengundang semua sahabat. Demikian ikhwah. Pada waktu itu, ya, akhirnya sahabat pun berdatangan ke rumah sahabat yang mengundang tadi, dan mereka pun terkejut, yang diundang Rasulullah dan beberapa, kenapa semua? Itu puluhan orang, ratusan orang. Akhirnya mereka semua makan dengan kenyang, ya. Sementara makanan yang disediakan tidak berkurang sedikit pun. Nah, begitulah Allahu alam yang dimaksud dengan mabaqiyat dunya, ya la akaltum minhu mabaqiyatid dunya, niscaya kalian akan memakannya hingga usainya dunia, artinya makanan tersebut tak habis-habis. Ya, seandainya jadi Rasulullah mengambilnya, beliau jadi mengambilnya, kita akan merasakannya juga, buah surga tersebut. Karena sampai dunia ini selesai, habis, usai, demikian. Tapi pertanyaan, kenapa nggak diambil Rasulullah? Bukankah beliau sudah berusaha mengambilnya? Kenapa nggak diambil beliau? Ternyata dalam hadis ini riwayat Muslim, faqasurat yadi anhu, ternyata tidak sampai. Ya, Rasulullah sudah berusaha mengambilnya, ternyata tidak sampai. Itulah sebabnya makanya nggak jadi, nggak dapat. Wa uridat alayyan nar, dan dipampangkan kepadaku, ya, neraka. Faraitu fiha imra'atan min bani Israel tu'adzabu fi hirratin laha. Aku melihat ada seorang perempuan dari Bani Israel yang diazab gara-gara kucingnya. Demikian ikhwah. Di sini berarti ada tambahan berita lagi, yaitu wanita Bani Israel, ternyata termasuk dalam Bani Israel. Walaupun dia Himyar itu dari kabilah Yaman, ya, tapi mereka termasuk dalam Bani Israel. Allahu a'lam bishawab. Apakah ini ceritanya ada beberapa ataukah hanya satu? Allahu a'lam bishawab. Ya, kalau cerita beberapa berarti ada kisahnya wanita yang diazab gara-gara kucing, yang wanita dari Bani Israel, ada juga wanita dari suku Himyar. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Atau wanita dari kabilah Himyar itu termasuk dalam Bani Israel. Allahu a'lam bishawab. Rabatatha falam tada'ha ta'kulu min khashasil ard, di mana wanita tersebut mengikat kucing tersebut, dia tidak membiarkan kucing itu tidak memberi kucing itu makan, dia mengikat kucing tersebut, ya, tidak membiarkannya untuk mencari makan, ya, tidak membiarkannya juga untuk mencari makan serangga. Wa ra'aitu Amr bin Malik yajurru qasabahu finnar, dan aku melihat Amr bin Malik sedang menyeret-nyeret ususnya yang terburai di dalam neraka.
Itu ikhwah, rahimanallahu ikum. Jadi Amr bin Malik ini ikhwah, Amr bin Luhai. Dia adalah orang Arab pertama yang membawa berhala ke kota Mekah. Padahal kan ikhwah, kota Mekah ini kan yang penduduk pertamanya kan Hajar dan anaknya Ismail. Demikian. Dan mereka ini kan keluarganya Nabi Ibrahim, istri dan anaknya Ibrahim alaihissalam. Dan ini keluarga bertauhid. Ketika datang kabilah-kabilah Arab untuk minta izin tinggal di sana karena sudah ada air Zam-Zam, ini juga kabilah ini akhirnya bertauhid. Jadi Mekah itu pada dasarnya itu kota tauhid. Tidak ada di situ mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lama kelamaan Nabi Ismail alaihissalam meninggal dunia. Kemudian Allahu a'lam mungkin juga orang-orang yang bertauhid meninggal dunia sehingga bergeserlah nilai-nilai tauhid, melemahlah nilai tauhid hingga akhirnya Amr bin Malik Luhai itu membawa berhala. Dialah orang pertama yang menyebabkan adanya berhala-berhala yang disembah di kota Mekah. Itu ikhwah. Apa kata Rasulullah? Aku lihat Amr bin Malik ini, Amr bin Luhai ini di neraka, dia sedang menyeret-nyeret ususnya yang terburai dalam api neraka. Demikian ikhwah. Dan ini peristiwanya beliau lihat langsung. Ya, beliau lihat langsung, dipampangkan kepada beliau neraka tersebut. Dan itu tentunya kejadiannya sebelum hari kiamat. Itu yang pertama ikhwah. Berarti di sini Rasulullah SAW yang pernah melihat neraka. Ya, sebelum terjadinya hari kiamat. Kemudian siapa lagi yang pernah melihat neraka sebelum terjadi hari kiamat? Yaitu manusia-manusia yang telah meninggal dunia. Mereka akan melihat neraka di saat mereka berada di alam barzakh. Wa ba'da ayyamutal ibad tu'radu 'alaihim fil barzakhi maqa'idahum fil jannati in kanu mu'minin. Dan apabila para hamba itu sudah meninggal dunia, maka akan ditunjukkan kepada mereka di alam barzakh tersebut tempat mereka di surga apabila dia orang mukmin, wa maqa'idahum finnar, dan tempat mereka di neraka in kanu kafirin apabila mereka itu orang kafir. Wa qad bayyana dzalika fil hadits anil barzakh, dan ini sudah kita bahas dalam pembahasan alam barzakh, dan itu dalam kitab Qiyamatus Sughra yang sudah kita bahas mungkin sekitar 2 tahun yang lalu lah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi yang semua manusia setelah dia meninggal dunia akan melihat neraka tersebut, ya, sebelum hari kiamat. Tapi setelah dia meninggal dunia, baik orang mukmin maupun orang kafir. Loh, apakah orang mukmin juga melihat neraka? Iya, ikhwah. Seperti yang sudah kita bahas secara rinci, bahwasanya seorang mukmin ketika dia sudah berhasil melewati fitnah kubur, artinya pertanyaan-pertanyaan kubur, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan an sadaqa abdi, benar hambaku, fa afrishu lahu minal jannah, bentangkan untuk dia bentangan dari surga. Lantas dibukakan, wa futihat lahu baban nar, dibukakan untuk di hadapan dia pintu neraka. Maka hamba mukmin tadi pun melihat neraka dan dikatakan kepadanya, seandainya engkau orang kafir, seandainya engkau orang termasuk orang durjana, pendosa, maka disinilah tempatmu. Tapi karena engkau seorang yang saleh, seorang mukmin, maka tempatmu di surga. Maka dibukakanlah pada dia pintu surga, dan hawa-hawa surga itu masuk ke dalam kuburannya, dan diluaskanlah kuburannya sejauh mata memandang. Demikian ikhwah, ya. Jadi dengan demikian seorang mukmin itu akan semakin alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, seandainya Allah tidak memberi taufik, tentu kemari aku masuk. Dan itu pemandangan sangat mengerikan. Demikian, alhamdulillah Allah menyelamatkan saya dari neraka. Adapun orang kafir ikhwah, yang ketika dia tidak mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar nangkir, maka
Allah akan katakan, "An kadzdzaba abdi," ini pendusta dia ini. Betul-betul pendusta ketika dia semasa di dunia. Fa'afishu lahu minan nar. Bentangkan untuk dia bentangan dari neraka. Apakah bentangan itu karpet atau apalah, Allah alam bisawab. Kemudian iftahu lahu baban jannah. Bukakan untuk dia pintu surga. Maka dibukalah pintu surga. Bagaimana kenikmatan surga? Apa dikatakan kepadanya, seandainya kamu orang mukmin, kamu kemari masuknya. Tapi karena kau kafir, ya, tutup neraka surga, bukakan pintu neraka. Di sini tempatmu sekarang. Maka masuklah hawa neraka yang sangat panas, masuklah racun-racun neraka yang menerpa dirinya. Demikian ikhwah. Sehingga dia menjadi orang yang paling menyesal. Ya, paling menyesal. Kenapa? Menyesali hidupnya. Kenapalah tidak sampai masuk surga? Karena dia sudah lihat surga itu bagaimana. Jadi beda ikhwah ya, kalau seandainya Allah tidak perlihatkan surga, mungkin dia tidak semenyesal itu. Tapi Allah perlihatkan dulu surga. Karena ikhwah, azab yang Allah sediakan, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab-azab tersebut, baik azab kubur maupun azab neraka. Azab-azab tersebut Allah sediakan bukan hanya untuk menyiksa, tapi untuk menghinakan. Seperti yang telah kita bahas, hisab. Ada mizan, ada timbangan, ada hisab, ada buku catatan. Sebenarnya kan bagi Allah nggak perlu. Allah kan sudah tahu mana hambanya yang layak masuk surga dan mana yang layak masuk neraka. Sebenarnya Allah katakan ini surga, yang ini kamu neraka. Bisa saja, Allah kan lebih tahu. Tapi permasalahannya untuk menegakkan hujah bagi manusia, supaya dia tahu bahwasanya dia itu dimasukkan neraka gara-gara ulah dia, sehingga dia menyesali dirinya sendiri. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan catatan amalan, kan Allah katakan, hambaku, apakah hal zalamaka katabati syai'? Apakah malaikat pencatat amalanku apakah malaikat pencatat amalanmu itu ada menzalimimu? Katanya tidak ada. Artinya begini ikhwah, apakah ada kebaikan yang kamu lakukan tapi tak tercatat? Atau apakah ada keburukan yang pernah kamu lakukan? Apakah ada keburukan yang dicatat di sini padahal kamu nggak pernah lakukan? Ternyata tak pernah. Jadi ikhwah, itu semuanya untuk manusia supaya mereka tidak merasa terzolimi. Dan ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, yang dia rasa adalah penyesalan terhadap dirinya sendiri, bukan penyesalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada satupun penduduk neraka itu mengatakan yang menyesalkan Allah, nggak ada ikhwah. Ya, oh ini kan karena takdir Allah, tak ada ikhwah. Jadi penduduk neraka ketika masuk neraka, mereka satupun tidak ada yang berdalilkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah. Mereka yang menyesali dirinya sendiri karena mereka tahu itu merupakan pilihan mereka sendiri. Demikian ikhwah. Adapun yang Allah tetapkan masuk surga, mereka sangat bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah, memuji Allah karena mereka tahu Allah dengan karunia Allah lah, makanya dengan rahmat Allah lah, makanya mereka bisa masuk ke dalam surga. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Jadi untuk manusia yang belum meninggal, dalam hadis-hadis disebutkan Rasulullah pernah melihat, Rasulullah yang pernah melihat neraka itu dan juga surga sebelum beliau meninggal dunia. Tapi untuk yang sudah meninggal dunia, semua umat manusia akan melihat surga dan akan melihat neraka. Itu semua sebelum terjadinya hari kiamat. Apakah ada orang lain selain Rasulullah SAW yang pernah mengalami hal yang sama sebagaimana Rasulullah? Allahu a'lam bissawab. Kalau kita katakan ada, konsep kembali kita pegang yaitu silahkan datanya. Mana dalilnya? Kalau ada dalilnya yang sahih, maka kita katakan iya, ada yang melihat sebagaimana yang pernah dilihat Rasulullah. Kalau nggak ada, ya kita hanya diam, tidak berkomentar. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Baik, itu saja kajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafur rahim. Nah, syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik Ustaz atas penyampaian materinya pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui line telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543.
Pertanyaan pertama akan kita angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Ismail di Lapariaja, Bone, Sulawesi Selatan. Silahkan bertanya Pak Ismail. Begini Pak, pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa ketika neraka itu melihat calon-calon penghuninya, maka neraka itu akan bergemuruh. Nah, pertanyaan saya, apakah gemuruhnya api neraka pada saat melihat calon-calon penghuninya ini dapat disamakan dengan sambaran petir yang dahsyat? Itu yang pertama. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, apakah kalau saya sholat 2 kali hanya menggunakan 1 wudu, itu diperbolehkan atau tidak? Jazakumullah khairan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Ustaz, apakah gemuruh neraka itu sama dengan sambaran petir yang sangat dahsyat Ustaz ketika melihat calon-calon penghuni neraka Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan Bapak Ismail dari Kota Bone ya, Sulawesi. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kembali saya ingatkan bahwasanya kaidah dalam membahas masalah gaib, kita hanya berkomentar, berbicara sebatas yang ada dasarnya. Ya, yang ada dasarnya. Yang lalu telah kita bahas bahwasanya ketika neraka itu melihat, ya, ketika neraka itu melihat bagaimana calon-calon penghuni neraka, maka dia pun bergemuruh, ya, bergemuruh. Ikhwah, kita tahu makna bergemuruh, ya, gemuruh. Lantas, apakah juga artinya ada petirnya yang menyambar-nyambar? Nah, kita mengetahui bahwasanya yang gemuruh itu kan suara, ya, suara gemuruh, demikian. Kemudian petir, tambahan petir ini apabila kita kiaskan gemuruh itu dengan cuaca kita di dunia ini. Berarti ada petir-petirnya, ada kilat-kilatnya, kan gitu bisa gemuruh itu. Apakah kita bisa tambahkan seperti itu? Allahu a'lam bissawab. Ya. Kita tidak berani menambah dari apa yang sudah dijelaskan. Ya. Oh, berarti tidak ada petirnya dong. Nggak berani juga kita katakan. Jangan-jangan memang pakai petir. Dan juga kita nggak berani. Apakah kita katakan tak ada petirnya? Allahu a'lam, nggak tahu. Ya, kita harus tawakuf sampai situ saja. Adapun lebih daripada itu, kita tidak boleh mengisbatkan dan kita tidak boleh menafikan hingga jelas ada dasar dalilnya yang dalil tambahan, informasi tambahan dari yang telah kita bahas dari hadis yang sudah kita bacakan. Kalau memang ada di sana ada dasarnya, bahwasanya gemuruh tersebut disertai dengan dentuman petir, di situ kan ra'du, kan ada petir, ya. Ya kita katakanlah seperti itu. Tapi kalau nggak ada, ya kita hanya menetapkan yang namanya adanya gemuruh saja, yang menunjukkan neraka itu menunjukkan neraka itu sangat marah. Nah, demikian, geram dengan calon-calon penghuni neraka. Jadi Allahu a'lam bissawab, ya. Saya nggak berani menetapkan adanya tambahan. Nggak berani menetapkan adanya tambahan dari informasi yang sudah kita baca. Sekali lagi, jika ada yang mengatakan gemuruhnya sampai ada petir yang menyambar-nyambar, ya tinggal adakah dalilnya atau tidak. Kalau ada, kita katakan sebagaimana yang dikatakan dalil. Kalau tidak, kita tawakuf, tidak berbicara masalah itu. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Adapun terkait dengan apakah boleh seorang itu berwudu 2 kali sholat dengan 1 wudu? Ikhwah azallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW telah pernah melakukan kedua-duanya. Beliau pernah melakukan 1 wudu dengan beberapa sholat. Ya tentunya wudunya belum batal dong, ya. Dia misalnya sholat zuhur, wudu sholat zuhur, kemudian sholat asar dengan wudunya zuhur karena belum batal, atau beliau juga sampai sholat maghrib dengan wudunya zuhur karena belum batal. Jadi persilahkan. Rasulullah pernah melakukan itu.
Tetapi beliau juga pernah beliau setiap kali sholat beliau berwudu, walaupun wudunya belum batal, dan ini yang afdol. Ya, misalnya nih dia sholat zuhur, udah wudu, kemudian sholat zuhur, kemudian masuk waktu asar, padahal wudunya belum batal. Ya seharusnya boleh dong langsung kita sholat asar karena wudu belum batal. Tapi lebih disunnahkan, walaupun wudu kita belum batal, kita tetap mengambil wudu. Masuk waktu maghrib misalnya, wudu asar kita belum batal. Apa yang kita lakukan? Sebaiknya kita ambil wudu lagi untuk maghrib, walaupun wudu asar kita belum batal. Lantas masuk waktu isya, wudu maghrib kita belum batal, maka boleh kita langsung sholat isya walaupun tanpa mengambil wudhu lagi karena belum batal. Tapi akan lebih baik kalau kita berwudhu lagi. Makanya ikhwah, pengambilan wudhu untuk sholat yang terbaik adalah setiap kali kita mau melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka sebaiknya kita mengambil wudhu yang baru walaupun wudhu kita belum batal. Demikian ikhwah. Bukan setiap kali sholat ya. Misalnya dia wudhu nih untuk sholat qobliyah, nanti zuhur wudhu lagi untuk sholat zuhur, kemudian ambil wudhu lagi untuk ba'diyah, nggak begitu ya. Jadi untuk sholat wajib, fardu, dan sholat pengiringnya, apakah itu sholat tahiyat masjid kalau dia ke masjid, ataukah dia sholat qobliyah, sholat rawatib, atau sholat antara baina kulli adzan ini as-shalah, antara adzan dan qomat ada sholat ya, sholat seperti itu, maka satu wudhu tidak apa-apa. Tapi untuk sholat wajib, sebaiknya setiap kali kita mau sholat wajib ya, kita disunahkan untuk mengambil wudhu kembali walaupun wudhu kita belum batal, dan ini yang paling afdol dibandingkan sebelumnya, yaitu berwudu untuk beberapa sholat. Demikian, saya kira cukup bisa difahami. Allahu a'lam bishawab. Naam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita bacakan pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Bismillah, Ustaz, bagaimana jika anak saya ingin membuang kucing yang sering masuk ke rumah, tapi waktu mau ditangkap kucing itu loncat dan terkena kawat sehingga dia mati? Bagaimana Ustadz, apakah itu termasuk membunuh kucing? Silakan Ustadz. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu disertai dengan niat, masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Artinya kalau si fulan tersebut niatnya bukan untuk membunuh kucing, tapi untuk buang kucing, ya. Tapi perlu kita perhatikan, kalau buang kucing, jangan buang kucing di tempat yang nggak ada makanannya. Dibuangnya misalnya ke padang pasir, misalnya, jangan. Buanglah di tempat-tempat yang banyak makanannya, yang asumsi kita itu banyak makanannya. Ya kalau seandainya di situ masih banyak penduduk, kita dibuang misalnya di pinggir jalan, banyak penduduknya, insya Allah dia masih bisa makan, karena penduduk biasanya masih memberikan sisa-sisa makanan. Tapi kalau dibuangnya di tengah padang pasir misalnya, ya dia mau makan apa di sana? Nah, jadi yang kasus tadi itu dia kan tidak ada niat untuk membunuh, ya, dia tidak ada niat untuk membunuh. Maka oleh karena itu, insya Allah tidak ada dosa bagi dia. Dia hanya niatnya untuk menjauhkan kucing dari tempat tersebut. Insya Allah nggak ada apa-apa. Karena dia takut, dia lompat, akhirnya kena kawat dan meninggal. Maka ini dikarenakan sesuatu yang tidak disengaja. Demikian. Si kucing itu pun saya yakin nggak ada niat untuk bunuh diri dia kan. Ya. Dan orang yang membuang tadi kan tidak ada niat sama sekali untuk membunuh si kucing. Jadi insya Allah innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amalan itu disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya ada kaidah ya, al-umur bimaqasidiha. Satu perkara itu sesuai dengan maksud dan tujuannya. Kalau memang niatnya tadi bukan untuk membunuh, insya Allah nggak ada apa-apa. Tapi kalau memang niatnya membunuh, maka dia
termasuk dalam orang yang membunuh kucing tersebut. Ada satu hal ikhwah yang penting untuk kita bahas, yaitu di tengah-tengah masyarakat kita, kucing ini termasuk hewan yang dianggap sakral. Makanya kalau ada seorang menggilas kucing dan mati, itu ada khurafat-khurafat yang bertebar, yaitu dia harus buka bajunya, ya, bajunya itulah yang digunakan untuk mengkafani si kucing supaya dia nggak kualat. Demikian ikhwah. Tapi kalau dia ngelanggar orang, dia lari. Demikian, seolah kucing itu lebih sakral dibandingkan manusia. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi yang seperti ini, ya kucing sama dengan hewan-hewan yang lain. Kalaupun kita tergilas, kita misalnya matilah dia, ya nggak apa-apa, namanya juga Kadang kita lagi jalan naik mobil, tiba-tiba kucing tersebut melintas, kita nggak tahu, tergilas dia, matilah dia. Sudah, dia sama seperti yang lain-lain. Ya, dia sama seperti yang lain-lain. Demikian. Loh, apakah kita harus turun dari mobil kemudian kita harus kebumikan? Ikhwah, kita mengkebumikan dia, mengambil itu agar nggak mengganggu pengguna jalan. Itu maksudnya. Bukan dikarenakan sakral, enggak. Ya, hewan apapun misalnya, kita melintas, kita ketabrak, kita ayam misalnya, ya matilah ayam. Kalau kita biarkan, dia kan akan membusuk di pinggir jalan dan itu akan mengganggu pengguna jalan. Itu dia, bukan karena ayam itu sakral. Demikian. Dan bukan kita turun dari kendaraan kita ambil tuh kucing kemudian kita kebumikan, kita kuburkan, atau kita buang saja nggak apa-apa di tempat yang nggak mengganggu orang, ya nggak ada masalah ikhwah. Ya, demikian ikhwah. Allahu a'lam bissawab. Demikian ikhwah para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja di manapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita inayahnya, memberi kita pertolongannya agar kita bisa jauh dari neraka yang dahsyatnya sangat luar biasa. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya undur diri. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.